Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 praktikum rekayasa aquaculture yang beranggotakan pertama Rashid Abdul Majid dengan NIM 260201191414011. Kemudian yang kedua Alfonsus Renaldi dengan NIM 2602011130110. Kemudian Bagus Kevin Wicaksono dengan NIM 2602011140088. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid Abdul Majid dari kelompok 6 NIM 2602011140119 dari Departemen Aquaculture Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Angkatan 2019. Di sini saya akan mempraktikkan mengenai rekayasa pada filter budidaya ikan gapi. Sebelum kita mempraktikkan mengenai pembuatan filter, maka lebih baiknya kita mengetahui apa dasar penggunaan filter. Menurut Priyono dan Tati 2012 menyatakan bahwa dasar dalam penggunaan filter ada 3 hal, yaitu 1. Menghilangkan dan mengangkat kotoran atau sisa-sisa makanan dari air seperti pakan yang tidak termakan dan material-material yang ada dalam air, dan hal tersebut disebut dengan filter mekanis. Kemudian yang kedua, yaitu mengangkat dan menghilangkan bahan kimia air yang membuat air menjadi berwarna, biasanya berwarna coklat atau keruh, atau bahan yang tidak dikehendaki yang biasanya disebut dengan filter kimia. Kemudian yang ketiga yaitu menghilangkan dan mengubah kotoran ikan atau menguraikan produk atau zat yang beracun menjadi tak beracun untuk ikan yang disebut dengan filter biologi. Kemudian dalam praktek yang akan saya lakukan untuk filter yang dalam 3 hal tadi, meliputi filter mekanis, filter kimia, dan filter biologi. Untuk filter mekanis yang saya gunakan adalah ini filter polyester. Kemudian untuk yang kedua, untuk filter kimia yang saya gunakan adalah batu zeolit. Kemudian yang ketiga yaitu filter biologi. Filter biologi yang saya gunakan adalah batu kerikil. Kemudian jenis filter yang akan saya gunakan yaitu yang pertama adalah box filter atau filter kotak. Kemudian yang kedua adalah undergravel filter. Untuk box filter itu box plastik, nanti diletakkan di atas akuarium, kemudian nanti air dari bawah dipompa ke atas menuju ke filter, kemudian air mengalir lagi ke bawah. Kemudian yang kedua itu filter undergravel atau lembaran plastik yang berlubang-lubang, itu diletakkan di bawah akuarium, di dasar akuarium. Kemudian nanti air digerakkan menggunakan aerator untuk menggerakkan air atau mendorong udara ke bawah menuju level filter mekanis maupun biologi, ataupun bisa menjadi substrat ikan. Alat dan bahan yang digunakan dalam budidaya ikan gapi. Baik, langsung saja kita akan membuat filter. Yang pertama sistem filter yaitu box filter atau filter kotak. Untuk susunannya sendiri, untuk yang susunan terbawah ini filter kotaknya. Untuk susunan terbawah adalah filter kimia. Di sini filter kimia berfungsi sebagai penyerap maupun pengikat sisa metabolis dari makanan atau air yang ada dalam air di ikan gapi. Dan bahan yang digunakan untuk filter kimia yaitu batu zeolit. Kemudian untuk nanti susunan kedua yaitu filter polyester. Untuk fungsinya sebagai penyaring kotoran atau sisa pakan, debu maupun kotoran yang ada di dalam air budidaya ikan gapi. Langsung saja membuat undergravel filter atau filter undergravel. Kita pasangkan ke sudut akuarium. Kemudian kita tuangkan air. Setelah menunggu beberapa saat, filter siap digunakan dan ikan siap untuk dimasukkan. Seperti ini filter budidaya ikan gapi. Terima kasih. Rekayasa pakan merupakan praktek manipulasi dan penambahan zat-zat tertentu dalam pakan dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi ikan agar mencapai target yang diinginkan. Rekayasa pakan dapat dilakukan dengan berbagai cara,
seperti pemberian nutrisi dan suplemen tambahan pada pakan, improvisasi dalam manajemen pemberian pakan, dan pemberian pakan alami sebagai sambilan pakan komersil. Pada budidaya ikan gapi, warna sisik merupakan target utama yang ingin dicapai. Maka dari itu, rekayasa pakan yang lebih cocok untuk dilakukan adalah penambahan nutrisi untuk memicu pewarnaan pada sisik ikan gapi. Salah satu rekayasa pakan yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan warna pada ikan gapi adalah dengan penambahan wortel pada pakan. Wortel mengandung beta-karoten yang berfungsi sebagai pewarna alami untuk mempercantik warna pada ikan. Beta-karoten merupakan salah satu jenis karotenoid yang tidak dapat disintesis oleh tubuh ikan gapi, sehingga pigmen ini merupakan nutrisi esensial bagi sisik ikan gapi. Selain penambahan suplemen pada pakan, manajemen pemberian pakan juga berperan dalam pewarnaan sisik ikan. Pemberian pakan dengan frekuensi yang statis dan porsi yang ideal dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan warna pada ikan gapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Giasmi Wicaksono. NIM saya 260 201 191 488. Pada rekayasa ini saya membahas tentang rekayasa penyakit pada ikan gapi. Gapi termasuk ikan yang sangat mudah dipijakan. Sepasang induk jantan dan induk betina yang ditempatkan di dalam akuarium sudah dapat menghasilkan keturunan. Namun, kendala yang sering dihadapi oleh para pembudidaya gapi ini tidak jauh berbeda dengan pembudidaya ikan hias lainnya, yaitu terserangnya penyakit yang bisa menyebabkan kerugian bagi pembudidaya. Lalu bagaimana rekayasa penyakitnya? Penanggulangan penyakit dengan menggunakan bahan alami. Bahan alami yang digunakan adalah sambang darah. Khasiatnya, sambang darah rasanya pedas, sifatnya hangat. Tumbuhan ini berkhasiat membunuh parasit, menghilangkan gatal, dan menghentikan pendarahan. Kandungannya tanin asam benat, triterpenoid, eksokarol, silosterol. Getahnya mengandung resin dan senyawa beracun. Cara penggunaannya menggunakan sambang darah ini yaitu dengan merendam ikan yang sakit dengan menggunakan sambang darah yang telah dibuat ekstrak. Jenis penyakit yang umum pada ikan gapi ada 3, yaitu bintik putih, velvet, dan trichodina. Pengobatan pada bintik putih caranya dengan bahan kimia kloramine 1% 4-5 ml dilarutkan dalam air bersih 4,5 liter. Ikan-ikan yang sakit dimasukkan ke dalamnya dengan jangka waktu 25 jam. Yang kedua adalah penyakit velvet. Cara pengobatannya dengan cara 1. Larutkan methylen blue 1% sebanyak 10 mg ke dalam 4,5 liter air bersih. Kedua, larutan potasium permanganate 1% sebanyak 45 ml dicampurkan ke dalam air bersih sebanyak 4,5 liter. Yang ketiga adalah penyakit trichodina. Cara penanggulangannya sebagai berikut. 1. Bubuk sodium klorid sebanyak 75-150 gram dilarutkan ke dalam setiap 4 liter air bersih. Lama pengobatan berkisar antara 15-30 menit. Kedua, larutan quin hidroklorid berkadar 1% sebanyak 9 ml yang dilarutkan ke dalam air bersih sebanyak 4,5 liter selama 12 jam. Setelah itu diulang 1 kali lagi dengan dosis yang sama. Cara pembuatan sambang darah. 1. Daun dicuci bersih. 2. Daun tersebut dihaluskan dengan tambahan air sebanyak 50 ml untuk 250 gram daun sambang darah. 3. Setelah dihaluskan lalu disaring dan diambil airnya. Air yang telah disaring tersebut dan merupakan ekstrak dari daun sambang darah. Cara pengobatan. Ikan-ikan yang sakit didipping
di dalam melakukan ekstrak daun sambang darah sampai ikan tersebut sembuh. Untuk dosis pemberian ekstrak sambang darah belum tentu diketahui secara pasti. Namun dalam bahasan ini kita akan memberikan dosis ekstrak sambang darah sebanyak 0,2 ml per 5 liter air. Ekstrak sambang darah diberikan sesuai dosis setiap hari sampai ikan yang terserang penyakit benar-benar sembuh. Namun, dosis dapat berubah apabila telah dilakukan penelitian. 2. Dengan akurat dan ditemukan dosis yang tepat mengenai pengobatan penyakit ikan gapi dengan menggunakan bahan alami sambang darah. 3. Agar ikan gapi yang dipelihara cepat sembuhnya dapat digunakan ekstrak sambiloto sebagai antibiotik dan sebagai bahan obat untuk menolak serangan penyakit lain. Dosis yang kita berikan sama dengan sambang darah.